Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat sempat kita bisa hadir melangkahkan kaki ke tempat Pak Sapi'i yang telah mengundang kita untuk hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan atas jerih payah bapak-bapak dan ibu-ibu datang hadir ke sini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang banyak, sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya untuk barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk bersilaturahmi, maka Allah akan panjangkan umurnya. Yang kedua, Allah mudahkan pintu rezeki, Allah lancarkan rezeki. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah panjangkan umur, diberikan kesehatan. Setelah sehatnya Allah banyakkan rezeki, banyakkan rezeki. Jadi sebelum kita mulai acara pengajian atau taklim pada malam hari itu, kita dengarkan terlebih dahulu kita baca doa dulu, baca doa Tuhan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan ibu-ibu yang membawa Al-Quran atau bawa HP, silakan membuka Al-Quran surat Al-A'raf ayat 94 sampai 99, yang dibacakan oleh orang Selakau, Bang Solihin, Ustaz Solihin. Pada Pak Solihin kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma أرسلنا في قرية من النبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami tidaklah mengutus seseorang nabi pun kepada sesuatu negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunan dan harta. Mereka bertambah banyak. Dan mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasakan penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadari. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka ketika matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain? Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membacakan senantiasa dipakiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang mendengarkan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Para ikhwan rahimakumullah, tadi telah kami sampaikan, pertama kita di sini bersilaturahim, yang kedua dalam silaturahim ini ada acara taklim, taklim. Jadi kita mendapatkan dua keuntungan. Taklim ini adalah majelis surga. Nah, jadi kita dengarkan nanti dengan seksama. Mudah-mudahan dengan telah hadirnya kita di sini mendengarkan tausiah ceramah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dan dimasukkan ke dalam surganya. Para ikhwan rahimakumullah, jadi untuk tidak memperpanjang waktu, karena jangan sampai terlalu larut lah, dan dia biar panjang Pak Ustadz nanti menyampaikan ceramahnya. Jadi langsung kami berikan kepada Pak Ustadz Zulfiadi untuk menyampaikan nasihatnya. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipakihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Pak Ustadz, waktu ditibat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini di rumah hamba Allah dibacakan ayat Al-Quran, dikunjungi oleh orang-orang yang baik. Insya Allah rumah ini malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi tuan rumah menghidangkan bekal Bandung, air kopi, ya yang dah nampak depan mata, yang belum nampak saya tidak tahu. Buka dia. Ayo buka. Jadi kita doakan Sohibul Bait beserta keluarganya semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur mereka, ditaatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak cucu menantu keluarganya, kemudian diluaskan rezekinya, dibaguskan kebunnya, tanamannya, rumahnya, hasilnya, kemudian dibanyakan duitnya. Yang menguncian duit ya susah juga. Kemudian kalau meninggal dunia mudah-mudahan masuk surga. Begitu juga kita yang mengaminkannya dan mendoakannya. Mari kita baca suratul Fatihah. Selanjutnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini rumah Pak Syafi'i dikunjungi oleh Naibul Imam, karena Naibul Imam tidak semua bisa atau sempat mengunjungi rumah ikhwan. Masih ada ya naib ya yang belum sempat dimaingi rumah ikhwan. Jadi alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya selawat dan salam kita mohon kepada Allah dilimpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kira-kira paham enggak tadi ayat yang dibaca Pak Solihinnya maknanya? Pahami? Nah, jadi mun masih ramang-ramang, artinya mungkin masih ada sikit hantu dalam badan kita, setan masih ada dalam badan kita. Jadi supaya setan lari dari badan kita, mari kita sama-sama baca doa pengusir setan, pengusir hantu dalam surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Rabbi a'udzubika
min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dia kali ya. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Sekali lagi. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin Rabbi wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kemudian tambahan pengusir setan kita baca kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mudah-mudahan setan-setan yang ada di dalam badan kita, di dalam rumah Pak Safi itu segera lari sejauh-jauhnya sebagaimana jauhnya timur dan barat, dan mudah-mudahan tidak lari ke rumah kita ya. Yang dekat ya. Yang dekat. Iya, alhamdulillah. Kita usir setan dari rumah Pak Pi, lalu dia singgah ke rumah. Wow. Nah, jadi itu. Jadi nanti para ikhwan, kalau kita ke rumah ikhwan lain, semuanya baca tadi ya. Kemudian di rumahnya ini semuanya baca. Saya nyari-nyari masing-masing baca doa supaya apa? Supaya nasihat yang disampaikan oleh tukang beri nasihat masuk dari situ lah. Alik agak sami kan tolong agak lah deh. Kita malah kan beri nasihat tapi jadi dah laka dah habis. Mentara ikal Bandung dah keluar, ayo kopi dah keluar. Umpame ya tak bi ini apa ini disebut ini soalnya nyaman kalau Bandung ya dah habis 2 piringnya alhamdulillah dan saya ibu buat ya. Jadi para ikhwan rahimakumullah, ayat tadi ya nanya kita apa pertanyaannya, siap ke kalau malam itu takaan tidur kita mati. Bang Solihin sudah siap nampaknya. Oke. Karena Bang Solihin dapat doa tolen. Soleh. Waktu kita tahiyat ya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Makalah tenang dia. Ada namanya disebut tadi sholihin. Hari kiamat. Selamat atas kami dan atas sholihin gitu. Jadi kita ganti namanya Solihin semuanya. Betul. Usman Among sih. Nah, jadi mun tadi dibacakan ayat ya para ikhwan akhwat bergetar. Ya, ayat berapa tadi? Apakah penduduk negeri merasa aman jika datang malam hari apa? Ayat 97 ya. Malam hari. Jadi itu ayat tadi itu malam hari sedang mereka tidur. Nah, itu dia. Begitu juga siang hari waktu duha, ayat ini kan. Takaan main gitu. Dan seterusnya. Nah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, tapi Allah ada berikan kabar gembira di ayat 96. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, ialah tuh jawabannya. Maka kata Allah, akan kami buka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi.
Dia. Nah, apa hubungannya dengan kita, para ikhwan? Hubungannya dengan kita mencari orang-orang yang beriman dan bertakwa di supah sing takwa. Ya, gaya Pak Pi'i. Jauh-jauh Pak Pi'i dari Selakau ke situ, pindah. Bagus ke dolak rumah sun. Tinggalkan, ha? Bagus. Belian tolennya. Hah? Belian tolen. Belian tolen. Bukan hutang ya, Bukan belian. kanak bari. Belian. Beli. Belian. Bukan curian. Bukanlah. Belilah. Kadang kanak bari. Belian. Jadi ya, maksud Pak Pi'i di situ ya. Berkumpul dengan orang-orang yang beriman dan berusaha bertakwa. Supaya apa? Supaya diturunkan Allah keberkahan langit dan bumi. Supaya apa diturunkan Allah keberkahan langit dan bumi? Supaya subhanallah pokoknya mun diturunkan azab, insya Allah kita termasuk orang-orang yang baik. Saya merasakan keberkahan bila waktu berangkat haji. Nah, sedikit cerita lagi. Berangkat haji, balik dari haji, dapat cerita rumah kanak bobol. Nah, kanak curi. Nah, itu. Tapi cerita ya, tinggal cerita. Ngapa? Karena semua yang dicuri dah balik semuanya ke rumah. Motor dah balik, pintu dah kena batul ni. Alhamdulillah, ketawa dengan batul. Ya kan? Duit dah balik 5 juta. Hebat. Ini contoh keberkahan kampung kita itu. Ada ke pencuri sudah balikan duit? Hah? Ya. Ya. Kurang banyak. Nah, iyalah contoh keberkahan kita lah. Jadi kami dan kena beritahu selama haji nih, si An yang beritahu. Jadi dia balik malam dia baru kena beritahu. Tapi duit 5 juta lah kena antarkan. Ayo contoh. Motor dah kena batu ni. Sebab pintu dah pun dah kena batu ni. Ahal yang kena. Si An bakas. Ayo contoh tempat kita tu kan, kampung kita ya subhan. Nah, para ikhwan rahimakumullah, ibu dan orang tua. Jadi Allah memberikan jaminan kepada orang beriman dan bertakwa yang kita di sini ini berusaha untuk beriman dan bertakwa. Apa ciri beriman? Yaitu yakin akan Allah satu saat akan mengirimkan azab tadi. Apakah kalian merasa aman? Kata Allah. Nah, para ikhwan, saya lihat di Supah Singkawang ini nggak mampu naik mengingatkan kita diutusnya ukhuwah. Diutusnya Bang Ustadi. Tidak mampu Bang Ustadi seorang bereskannya, dibantu Cik Kidul bereskan pintu saya. Betul Cik? Biasa kau kasih. Ya, jadi keberkahannya orang-orang bertakwa ya di situ diusahakan untuk menjadi orang bertakwa supaya keberkahan Allah turun. Hanya kata ayat 99 ya. Tapi banyak orang yang tidak tahu. Ayat 96 ya. Tetapi mereka mendustakannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin kazzabu fa'akhasnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka disebabkan mereka mendustakan. Nah, para ikhwan dan akhwat rahimahullah, kenapa tidak semua orang seperti Pak Syafi'i meninggalkan Selakau? Nah, di situ jawabannya karena tidak semua orang bisa melihat apa kehebatan yang ada di Supah Singkawang.
sama dengan ada seorang guru nyuruh muridnya menjual batu, bukan jual batu sih, berlian, tapi ditutupnya dengan macam pelet ya, apa pelet yang hitam, disuruh jual ke pasar. Kata gurunya ke muridnya, harga batu itu 40.000 dinar, kalikan aja 1 dinar 2,5 juta. Kidoro, tahulah itu siko kambing satu, iya kan? 1 dinar siko kambing. Semuanya masih pakai dirham, berani balik. Akhirnya balik karena pesan gurunya jangan jual batu itu, ya batu hitamnya deh, kecuali 40.000 dinar. Tuan guru katanya nggak ada yang berani beli 40.000 dinar, semuanya beraninya dirham naik, nggak ada yang dinar. Dinar itu uang emas, dirham uang perak. Kata gurunya, di ujung pasar ada toko kacik. Nah, gurunya sebenarnya dah tahu, cuman nak ngajari murid. Kata gurunya, pergilah kau di pasar warung toko pojok sebelah kanan kecil. Nah, ada orang yang agak tua, tawarkan ke sini. Kalau dia beli di atas 40.000 dinar, jual. Begitu dibawa, itu kok sedikit nampak cahaya berlian. Langsung ditawarnya 50.000 dinar. Terkejut murid. Nah, dari cerita itu dapat kita ambil pelajaran, tidak semua orang bisa melihat berlian. Tidak semua orang bisa melihat keutamaan tinggal di sumpah itu, berkumpul dengan orang-orang bertakwa. Tapi kalau yang sudah bisa melihatnya, maka dia pertahankan tadi itu, harta yang masih bagus ditinggalkan, usaha dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itulah dia. Nah, begitu juga kita, begitu kita tahu fadilahnya, maka sholat jangan kita tinggalkan, puasa kita laksanakan, infak kita bayarkan, pokoknya jadi orang taat lah udah. Nah, jadi kalau kita lihat banyak orang yang hari itu belum taat karena belum nampaklah mati. Apa penyebab mati kita belum nampak? Dijelaskan oleh surah Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddau wa min khalfihim saddau fa'alsainahum fahum la yubsirun. Kami beri di depan mereka dinding, kata Allah, sehingga mereka la yubsirun, tidak melihat. Itulah dia rahasia. Nah, supaya orang-orang ini melihat, apa ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, maka harus kita buang dindingnya. Sadau dibuang. Apa dindingnya ya? Yaitu setan. Bagaimana yang buang setan? Tadi di awal dah saya jadi doa. Mun tidak mampan dengan doa, gimana caranya? Dengan ayat sambil juga doa. Diusir dengan ayat kauniyah. Apa ayat kauniyah? Ambil daun bidara, masukkan dalam gelas, gelasnya diisi air bekas air wudu, lakanya dibacakan ayat ruqyah. Diusir setan yang ada dalam parut kita, dalam badan kita ya tadi, diusir keluar. Ya bertapur di antul-antul lintuk-lintuk badan tu kan. Jadi diusir sejauh-jauhnya dengan
yang dicontohkan oleh para sahabat. Jadi para nabi, para sahabat mengusir setan dari dalam badan seperti itu. Jadi wuduknya usahana berkumur, sudah berkumur di tempat lain, ambil air masak. Saya buatnya pakai, suruh beli air yang 1,5 liter ya, air mineral. Wuduk berkumur pakai air lain. Nah nanti yang wuduknya muka dengan tangan aja ditadahkan. Lihatlah khasiat air bekas wuduk di hadisnya. Di internet bisa dicari hadisnya. Payah nak cari kitabnya ber. Langsung aja cari khasiat air bekas wuduk. Bisa menyembuhkan 70 penyakit ditambah mengusir setan. Nah, kalau juga tidak mempan, caranya keluarkan harta kita, entah infak, entah apa gitu. Gimana ngitung harta kita? Mun gaji kita 1 bulan 1 juta, 2,5%-nya berapa? 25.000. Berarti sebulan kan 30 hari. Berarti sehari berapa? 1.000. Hah? Nggak nyampe 1.000. 900-an. Ganapkanlah 1.000. Mun gaji kita sebulan, penghasilan kita 3 juta, 75. berarti sehari 3.000. Nah, begini. Mun penghasilan kita 5 juta, berarti sehari 5.000. Namun penghasilan kita 1 juta, pengen penghasilan kita sebulan 10 juta, 250. bukan? Iya, kita itu kerja setengah mati, tapi penghasilan kita 1 juta anaknya sebulan. Kalau kita pengen naikkan penghasilan kita sebulan 10 juta, berarti sehari infaknya berapa? 10.000. Tang cobelah. Nah, iya, parailah kedahsyatan. Selain dia ngusir setan, kemudian dia juga membersihkan harta, kemudian dia mendatangkan rezeki kita. Ya gitu. Sebenarnya sih 10.000 lebih kan? Pasti tapi pas 10. Gitu. Ya tukang tarik infak insya Allah deh. Makalah gitu dulu ya. Saya sarankan narik infak ke rumah-rumah pagi. Jadi kita tidak perlu lagi mencari tempat, lupa ya, mungkin ke masjid lupa dah datang tukang infak ya. Nah, cuman waktunya masih 2.000, ya kan? Jadi iyalah saran saya dulu ya. Kenapa? Ada kayaknya itu udah berhenti ya? Masih. Cuman tidak susah saya. Oh tutup. Kan dah saya suruh gaduh. Bu, Assalamualaikum. Gitu. Pagi, Oh, pagi. Kan dah saya suruh gaduh. Assalamualaikum. Dah hafal dah. Oh iya biar. Kamar enggak kejendele. Luar enggak kedengaran kawan. Assalamualaikum kali-kali. Ada tadi saya salam katanya. Enggak kedengaran gitu. nggak apa. Enggak ada. Jadi itu para ikhwan rahimakumullah yang bisa saya sampaikan malam hari itu ayatnya. Jadi untuk mengusir setan, kalau ternyata hitungan kita 1.100.000 dan mampan, masih setan bercokol dalam badan kita, naikkan 2.000 lo, langsung 10.000 payah juga, habis lalu galak, nggak nyamal belacan di rumah. Belum lagi nak 2.000 naikkan lagi 3.000, terus tawar naik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita lupa malas nak sholat, ini malas nak, ayo tambahilah infak. Nah kalau kita anak menantu, infaklah dengan mertua orang tua. Boleh kata bagus, karena infak dengan orang tua, waktu kita kehabisan duit, ya diberi ini gitu. Bukan ngarap, bukan. Nah, saya jangankan orang tua kandung, orang tua angkat aja, pergi tarik nih, datang beri duit 100.000.
datang lagi. Jadi belum dijamunya makan. Kali nak berangkat haji di TPE duit 500.000. Anak angkat ya. Iya, apa lagi anak kandung dengan menantu Pak WI. Mula ada kita duit ya. Ya, gila rahasia. Jadi saya sarankan kepada kita anak menantu, rajin-rajinlah infak dengan mertua atau orang tua. Walaupun kelihatan dia tidak perlu duit kita, kita lebih perlu ya. Biar dia ngomong ya, berikan aja. Tidak mau dia berikan ke mak kita atau bapak kita. Pokoknya kayak lah. Dia dahsyatnya buat baik dengan mertua atau orang. Bukan Pak, sapi persandaan. Tidak ada yang pesan dengan sandaan. Saya jadi waktu mertua masih hidup, ke Pontianak, duit sisa 200.000. Kata saya nyebut mak biar berikan ke mertua 100.000. Kita ya katanya, pokoknya berikanlah. Mak biar yang untuk pegang duit ini. Terus aja, rakyat duit datang tolong kan puas. Akibatnya apalah? Setiap ke Pontianak selalu apalah kata mertua, buatkan Bang Jul kita asam pedas. Buatkan pokoknya makanan kesukaan kita. Menantu lain aneh, tidak ada yang digayakan. Jadi gila deh dengan orang tua atau mertua yang masih hidup. Yang dah meninggal usaha nak cari mertua baru. Paham manis? Nak amalkan ini saudara. Nyusahi. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan kita dipahami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para hewan, telah kita dengarkan nasihat yang sedikit ya, yang sedikit ya, dan bele dengan jauh bagi kan, baik selakau jauh-jauh itu ya. Dan jadi para hewan, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Zulfiadi, Haji Ustaz Zulfiadi dapat kita amalkan. Pertama sekali pesan dari Pak Ustaz tadi, jangan kita lalaikan, tinggalkan sholat. Ayolah untuk keberkahan kehidupan kita. Sebab sholat ya merupakan yang agami bagi umat Islam. Barang siapa yang menegakkan sholatnya berarti dia menegakkan agami. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia meruntuhkan agami. Jadi periwan rahmatullah, sholatnya barometer keislaman seseorang. Beda antara orang Islam dengan bukan Islam, lihat dari sholat. Orang Islamnya dengan sholat, orang yang bukan Islamnya dengan sholat. Jadi yang amalan pertama sekali yang Allah hitung nanti di akhiratnya, Allah lihatnya sholat. Apabila sholatnya baiknya, baiklah amalannya lain. Tapi apabila sholatnya dan betul dan baik, tahap ditinggalkan, yang lain-lain pun diteliti dengan sebaik-baiknya. Dan seperti orang yang menjaga sholat tadi ya. Munja ibadah-ibadah lainnya Rasulullah ya masih melalui perwakilan dengan malaikat Jibril. Tapi mun sholatnya diterima oleh Rasulullah ya langsung dia Isra Mi'raj. Naik ke langit dia langsung menerima sholatnya. Yang pertama dibalikkannya 50 kali sehari semalam. Gimana kita ya? Cuman diriwayat nasihat waktu diturunnya oleh para nabi, usah nak kau terima ia pada gila, tak mampu matmu ya kacik-kacik, tak tawahi lagi sampai 9 kali turun naik deng, dah 5 ya pun masih suruh tawa, masih belum siap masih umatmu ya untuk kena ngajakan ni umatku yang basah-basah aja ya dah habis ya, udahlah aku dah supan dah 9 kali dah hadapi Allah ya, cukuplah 5, mungkin memang nyang 5 iya aja itu ya pun banyak ketinggalan, banyak medaan kita pasanikan. Sampai kita sampai nak 50 kali tadi ya. Jadi bagaimana kita menjaga sholat kita? Mudah-mudahan dengan kita menjaga sholatnya,
Allah jadi kita juga. Allah dengar doa-doa kita. Sebabnya dunia berserta isinya Allah wariskan pada orang-orang yang bertakwa. Kita ingin keberkahan, inginkan mendapatkan dunia lah. Seperti dari dunia kita ingin, jangan sampai kita lantaran kita yang cari dunia meninggalkan sholat. Nah, kita tidak akan mendapatkan dunia ya. Ada pun saatnya kena berikan dunia ya, ya sekedar untuk ujian, ujian yang pada satu saat akan Allah tarik, hendaknya kita sangka-sangka. Jadi dengan ada yang Allah berikan nikmat yang banyak dengan kita, semakin dekatkan dari kita dengan Allah. Jadi para ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah beribadah dengan Allah ya, melaksanakan perintah Allah, sholat 5 waktu sehari semalamnya. Jangan sampai kita tinggalkan. Daan bisa berdiri, kita bisa duduk, daan bisa duduk, kita berbaring sampai ngidupkan mati dengan kita ya sempat nunggu sholat tadi ya. Jangan sampai kita Allah berikan kesehatan, kita nyaman meninggalkan sholat. Nanti kita nasal apabila kita nanti udah meninggal. Kalau kita minta Allah berikan aku waktu sedikit aja. Moga-moga bisa sholat 2 rakaat. Moga-moga bisa menginfakkan harta yang ada dengan aku ya. 1000 rakaat pun aku infakkan aku yang banyak. Minta izin gitu. Tapi tidak lagi bisa. Waktu itulah kita saling nasihat itu saya mengingatkan. Selagi kita masih Allah dan kesehatan, usah nak nunggu tuh kita beribadah. Iya, tipu daya setan. Ya setan nanti ada kamu beribadah ya, soalnya udah tuh. Nah, kita badan kita sehat itu kita malas, ada kita tidak dah menyeluan, dah kesakitan badannya. Lagi bisa nak beribadah kita. Jadi lagi kita sehat itu manfaatkan sebaik-baiknya. Demikian Pak Iwan, pertemuan kita pada malam itu mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kita kemudahan dalam segala urusan, diberi jalan keluar dari segala kesulitan. Yang paling terlilit hutang, semudah-mudahan Allah mudahkan untuk melunasi hutang-hutang. Selanjutnya mudah-mudahan kita dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kita bisa melaksanakan ibadah haji. Kita berdoa dengan Allah, ya Allah, kami itu sudah mengucapkan syahadat. Setelah ya kami itu sudah beribadah sholat 5 waktu sehari semalam, dan kami tambah dengan yang sunnah haji. Setelah ya kami itu sudah puasa pada bulan Ramadan, kami itu sudah berzakat. Kami segi ya Allah, kami itu belum haji untuk menyempurnakan keislaman kami. Ya Allah, kami kemudahan untuk melaksanakannya. Kita berdoa dengan Allah ya, mudah-mudahan Islam kita itu sempurna, bisa kita melaksanakan haji. Demikian para ikhwan, kita tutup taklim pada malam hari ini dengan membaca doa para penutup kafir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.